Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah kembali bersama Investtalk Series dari BRI dan Reksa Sekuritas. Kali ini bekerja sama bersama Indonesia Investment Education dan Kalbe Pharma. Jadi sore ini kita sudah kedatangan Pak Bernardus dan Ibu Kartika. Selamat sore Pak Bernard dan Bu Kartika. Thank you for joining us. Selamat sore. Terima kasih undangannya. Sore Oke, dan semuanya. sore Pak. Ya. Dan mau ngingetin ke teman-teman semua yang belum membuka rekening BRI dan Reksa Sekuritas, bisa lewat eform.danareksaonline.com. Aku ulangin lagi ya, eform.danareksaonline.com. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung ngobrol sama Pak Bernard dan Bu Kartika. Jadi kita langsung mulai aja, silahkan Cirita. Halo, selamat sore semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu ya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yang akan diwakilkan oleh Bapak Bernardus Karim-Minata selaku Direktur dan bersama Bu Kartika Setiabudi dari Persero Kalbe Pharma. Perkenalkan, nama saya Rita Effendi, moderator, dan rekan saya Yudi Chin, Chartis dari Indonesia Investment Education. Bersama ini dalam kesempatan hari ini saya juga didampingin sebagai host Ibu Natali Sutanto, equity analis dari BRI dan Reksa Sekuritas. Sebelumnya kita disclaimer dulu di sini. Setiap pembahasan saham hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Berdiri tahun 1966, Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya. Divisi obat resep kontribusi 23%, divisi produk kesehatan kontribusi 17%, divisi nutrisi kontribusi 30%, serta divisi distribusi dan logistik kontribusi 30%. Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di pasar internasional, Persero telah hadir di negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Pada tanggal 30 Juli 1991, Persero mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan KLBF. Saya persilakan Ibu Natali Sutanto dan PT Kalbe Pharma atau KLBF yang akan diwakilkan oleh Bapak Bernardus dan Ibu Kartika untuk memulai presentasi kita hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Oke. Ya, selamat siang ya semuanya. Terima kasih untuk acara ini. Jadi akan dimulai. Ibu Kartika nanti akan melakukan presentasi. Ya, setelah itu kita tentu akan ada diskusi melalui tanya jawab. Ya. Silakan Ibu Kartika bisa mulai untuk presentasi. Ya, terima kasih Pak Bernard, terima kasih juga teman-teman dari BRI dan Reksa dan Bapak Ibu yang sudah join. Saya akan mulai dengan presentasi singkat tentang Kalbe Pharma, dan setelah itu mungkin nanti kita bisa diskusi lebih detail mengenai kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mengenai Kalbe Pharma. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah jelas. Oke. Baik, mungkin untuk Kalbe Pharma mudah-mudahan sudah merupakan nama yang familiar ya untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita bicara tentang Kalbe Pharma, memang perusahaannya sudah berdiri sejak lama ya, sejak tahun 66. Dan kita itu menjadi public company sudah sejak tahun 1991. Saat ini free float kita cukup tinggi, hampir 43% itu dipegang oleh public. Dan sisanya adalah founding shareholders kita. Di Asia Tenggara kita adalah emiten pharmaceuticals yang paling besar, dan market cap kita sekarang hampir 5 billion US dollars, itu sekitar 70 triliun. Nah, kalau kita lihat kombinasi bisnis Kalbe, kita punya 4 divisi utama. Pertama adalah obat resep, atau kita sebut sebagai prescription pharma.
kontribusinya saat ini adalah 22%. Nah, jika kita bicara tentang prescription pharma, yang kita maksudkan di sini adalah obat-obatan yang membutuhkan resep dari dokter. Untuk segmen kedua atau divisi kedua adalah consumer health dengan kontribusi 16%. Di sini isinya adalah produk-produk kesehatan, diantaranya adalah produk-produk OTC, mungkin Bapak Ibu kenal brand-brand seperti Proma, ya itu ada di consumer health division. Termasuk juga di sini adalah produk seperti energy drinks dan juga berbagai produk vitamin dan suplemen. Divisi ketiga adalah nutritionals. Ini basically adalah produk-produk dairy ya, susu. Mungkin kita cukup familiar dengan brand-brand Kalbe Nutritionals seperti Morinaga, itu ada di bawah divisi ini. Lalu kita juga punya our own brands seperti Prenagen, Diabetasol, Entrasol, Z, dan banyak produk-produk lagi under nutritionals karena memang moto divisi nutritional kami ini adalah untuk hadir di setiap tahapan kehidupan untuk memberikan solusi nutrisi untuk konsumen. Kontribusinya sekarang 29%, dan divisi terakhir adalah distribusi. Kontribusinya 33%, dan ini dilakukan oleh anak perusahaan Kalbe Pharma yang juga merupakan perusahaan tercatat, yaitu Enceval Putra Mega Trading. Jadi semua distribusi domestik untuk produk-produk Kalbe ditangani oleh divisi distribusi ini atau oleh PT Enceval Putra Mega Trading. Secara geografis, kami ini terutama adalah kuatnya di pasar domestik, jadi 95% dari sales kami adalah untuk pasar domestik, dan saat ini kontribusi ekspor adalah 5%. Ini terutama di negara-negara di region ya, di Asia Tenggara, dan juga kita akan mulai masuk ke pasar-pasar baru yang kita belum miliki saat ini seperti China. Nah, ini menunjukkan perjalanan Kalbe ya, mulai dari berdirinya hingga sekarang. Jadi kalau secara garis besar mungkin kita bisa bagi menjadi 3 fase utama, di mana tahap awalnya adalah pendirian, lalu juga ekspansi, itu mungkin berlangsung kira-kira 30 tahun ya, sampai tahun 95. Kita juga melakukan listing pada tahun 91, lalu pada periode tahun 96 sampai 2005 kita benar-benar melakukan fokus dan konsolidasi pada core bisnis kita di farma dan produk-produk kesehatan. Lalu setelah itu mulai dari 2006 hingga sekarang itu benar-benar kita mencoba masuk ke pasar regional, dan kita juga terus memperkuat portfolio kita dengan tetap mempertahankan core bisnis kita di farma dan consumer health. Ini secara singkat saja, farma memang merupakan sektor yang sangat diatur ya, jadi highly regulated. Ada beberapa peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan dan kemungkinan berdampak pada bisnis kami. Yang pertama adalah terkait dengan super tax deduction untuk R&D. Jadi ini merupakan suatu peraturan yang memang sangat mendukung ya, yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan R&D di Indonesia. Jadi untuk Kalbe kita akan melihat mudah-mudahan kita bisa maksimalkan insentif yang diberikan untuk perusahaan yang melakukan R&D ini. Yang kedua adalah ini umum berlaku ya, mengenai penurunan income tax rate. Jadi secara umum diturunkan dari 25 ke 22% mulai tahun ini. Lalu berikutnya terkait dengan insentif-insentif untuk penanganan COVID, itu juga kita optimalkan penggunaannya di grup Kalbe. Berikutnya adalah terkait dengan lokal konten atau peraturan PKDN ya, untuk mendorong konten dari lokal dalam proses produksi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sektor investment yang tadinya di mana farma ini merupakan salah satu sektor yang diregulasi, di mana kepemilikan asing itu dibatasi, namun sekarang sudah terbuka 100% untuk pemegang saham asing untuk farma. Namun demikian untuk produk-produk traditional medicine ini juga masih dilindungi, jadi hanya terbuka untuk local ownership. Dari sisi makro secara singkat saja, karena pasti kita semua juga sangat mengikuti perkembangannya, di mana tahun 2020 memang merupakan tahun yang sangat challenging untuk Indonesia maupun secara global, di mana kita melihat terjadi kontraksi GDP growth ya, sehingga Indonesia hanya tidak tumbuh ya, actually malah kontraksi sekitar 2%. Lalu di segmen yang relate dengan bisnis kami seperti halnya powdered milk, itu juga
data market menunjukkan terjadinya penurunan market sebesar 1,7%. Namun demikian, kalau kita ikuti perkembangan datanya secara bulan ke bulan, itu kelihatannya untuk sektor FMCG ya, untuk fast moving consumer goods sudah menunjukkan adanya perbaikan yang memang bertahap sekali dari titik terendah mungkin di sekitar Juni tahun lalu ya. Jadi sudah mulai ada peningkatan walaupun memang masih belum setinggi secepat yang kita harapkan. Ini terkait dengan bisnis kita di divisi farma, di mana salah satu perubahan besar di sektor obat resep ini terkait dengan BPJS. Jadi sejak di-launch di 2014, pemerintah mulai dengan meng-cover 133 juta orang dan terus bertambah hingga pada tahun 2020 itu sudah lebih dari 220 juta orang. Atau ini sudah mencerminkan 82% coverage dari penduduk Indonesia. Tentunya untuk Kalbe kita akan terus mendukung kegiatan BPJS ini, di mana kami memiliki portofolio juga yang terus bertumbuh di sisi obat generik. Jadi ini merupakan bagian dari divisi obat resep kita yang pertumbuhannya juga memang cukup baik dan kami akan terus berpartisipasi dalam tender-tender yang dilakukan untuk kebutuhan BPJS. Bisa kita lihat pada tahun 2020 dan 2021 memang terjadi penurunan kalau kita lihat dari anggaran pemerintah untuk BPJS. Ini terkait dengan adanya priority target, di mana untuk pemerintah alokasi anggarannya itu memang tentunya diarahkan ke penanganan COVID. Ini sekilas update saja, mungkin saya akan lakukan dengan cepat mengenai apa yang kami lakukan di tahun 2020. Isinya adalah berbagai activities dan juga produk-produk yang kita luncurkan tahun lalu. Ya, ini adalah berbagai activity training, lalu juga digital marketing yang kami lakukan dalam grup kami. Jadi walaupun dalam kondisi yang challenging karena kita semua harus WFH, kami tetap melakukan dan tetap fokus pada pengembangan people. Nah, dari sisi produk-produk, kami banyak sekali meluncurkan produk-produk baru tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu juga mengikuti perkembangannya seperti produk-produk vitamin, kita meluncurkan ada produk Proof C, ya, vitamin C, ada juga multivitamin, ada produk kami Fit C, ini juga di vitamin C, vitamin D juga yang memang sudah sangat populer belakangan ini karena masyarakat semakin memahami kaitan antara vitamin D dengan imun sistem. Herbal product juga merupakan fokus kami. Salah satu produk unggulan kami adalah bejo, di mana tahun lalu kita juga terus promosikan untuk bejo ini, di mana ingredients utamanya yang merupakan pembeda adalah jahe merah. Jadi kami menggunakan jahe merah untuk produk ini. Dari sisi produk-produk lainnya yang terkait dengan COVID, kami juga launching beberapa produk yang mungkin terkait dengan hand sanitizer, lalu juga dari sisi obat resep, kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan dari India untuk meluncurkan salah satu obat COVID. Ingredients-nya adalah remdesivir, namun brand kami yang kami bawa ini adalah Covifor. Dari sisi R&D, kita juga sangat aktif tahun lalu dengan melakukan berbagai clinical trial atau uji klinis dan berbagai testing. Nah, di sisi R&D ini, terutama di sisi biologics, kami bekerja sama dengan partner kami dari Korea, yaitu Genexin, di mana saat ini kita sedang kerjasama untuk melakukan uji klinis untuk vaksin COVID. Nah, produknya kita sebut dengan GX19. Ini sedang berprogres dan saat ini kita akan masuk ke phase 2 atau uji klinis tahap 2. Selain itu kita juga melakukan uji klinis untuk produk-produk herbal yang digunakan sebagai immunomodulators, jadi untuk meningkatkan imun sistem. Terkait dengan Genexin, kita juga melakukan suatu kerjasama untuk mengembangkan produk yang disebut sebagai GX-7. Ini merupakan salah satu produk yang berbasis immuno-onkologi. Jadi selain produk ini sebenarnya ditargetkan awalnya untuk penderita kanker, namun ini juga bisa digunakan untuk pasien COVID dalam kondisi-kondisi yang ringan sampai menengah. Jadi produk ini targetnya adalah untuk menstimulate imun sistem dengan mendorong pertumbuhan T-sel sehingga bisa membantu dalam menghadapi COVID.
Salah satu yang bisa saya highlight juga di sini adalah mengenai testingnya sendiri. Jadi selain dari sisi pengobatan, juga dari sisi diagnostik, kita sudah meluncurkan juga untuk PCR testing. Jadi KLB bisa melakukan PCR testing. Dan baru-baru ini kita juga meluncing suatu inovasi baru untuk PCR testing ini. Namun ini merupakan metode yang lebih convenient ya, karena kita menggunakan saliva atau air liur. Sehingga kalau memang PCR yang biasa kan memang kurang nyaman karena harus dilakukan swab. Jika menggunakan saliva, ini metodenya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan yang berbasis swab. Akurasinya juga tinggi, sehingga kami melihat bahwa testing ini punya potensi yang bagus ke depan. Ini beberapa update mengenai kegiatan-kegiatan kami di global market, bagaimana kita juga mengoptimalkan berbagai aktivitas secara digital, jadi banyak melakukan webinar, edukasi, digital forum, kita juga tetap masuk ke retail outlets ya, untuk memperkuat touch point dengan consumer. Untuk home delivery juga kita lakukan, baik itu di Filipina, Myanmar, dan tidak lupa kita juga aktif dalam berbagai kegiatan CSR di negara-negara ekspor kita. Ini sedikit informasi tentang customer engagement activity kami, di mana KLB punya omni-channel, ya, tidak hanya hadir secara langsung melalui outlet, tapi kita juga punya online store, punya home delivery service, mungkin Bapak Ibu juga bisa mencoba. Lalu kita juga melakukan berbagai kegiatan edukasi, kita mengundang narasumber, baik itu dokter atau mungkin pakar-pakar lainnya untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Kita juga tentunya mendukung pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan penanganan COVID, di mana kita memberikan berbagai healthcare produk, lalu juga terlibat dalam fogging, dan juga memberikan fasilitas-fasilitas lainnya. Di berbagai awards yang diperoleh company tahun lalu, ini sedikit update tentang kegiatan sustainability kita, di mana kita sudah meraih Green Proper Rating untuk pabrik kami di Cikarang, dan juga beberapa improvement yang kita lakukan terkait dengan petani jahe merah, misalnya di mana kita membentuk suatu community di mana melibatkan langsung, bekerja sama langsung dengan para petani sebagai sourcing kita untuk produk kita di bintang 7, yaitu bejo yang menggunakan jahe merah. Baik, secara strategik inisiatif, kita akan fokus pada 4 divisi utama kita. Pada divisi obat resep, kita akan terus memperkuat produk yang kami sebut sebagai specialty products. Dalam hal ini kita akan fokus pada obat-obatan untuk onkologi atau kanker dan juga biosimilar products. Kita akan terus berpartisipasi di segmen generik dan juga terus melakukan berbagai R&D di aspek biologics. Dari sisi diagnostik dan testing, kita juga akan terus melakukan untuk mengembangkan kemampuan kita di targeted or personalized therapy, dan kita juga akan mengembangkan bisnis melalui digital platform. Untuk consumer health, kami melihat bahwa potensinya sangat baik, terutama di segmen vitamin, suplemen, dan herbal. Kita juga terus melakukan clinical trial, supaya produk-produk kami di sektor consumer ini pun harus disupport dengan informasi yang saintifik, ya. Jadi klaim-klaim yang diberikan ini harus disupport dengan data-data saintifik. Dan yang terakhir adalah mengembangkan ekosistem dengan para petani jahe merah. Di segmen nutrisi, strategi utama kami adalah penetrasi ke arah market yang affordable. Kalau sejauh ini KLB dikenal sebagai pemain premium, terutama di segmen nutrisi, maka ke depannya kami melihat bahwa ada opportunity yang besar di segmen affordable, sehingga kami akan masuk dengan brand-brand kami seperti Z dan juga Morinaga dengan menggunakan brand baru yaitu Chilgo untuk masuk ke segmen affordable. Elderly community atau lansia ini juga kami melihat potensinya sangat baik, selain bagaimana kita juga bisa memberikan support kepada para lansia melalui nutrisi yang baik. Lalu terakhir di distribusi, kita akan terus berkolaborasi mencari prinsipal-prinsipal baru untuk bisnis distribusi kita, baik itu juga di segmen produk maupun di diagnostik. Kita akan memperluas coverage distribusi, masuk juga ke digital platform, dan yang terakhir kita akan menyelesaikan fasilitas produksi untuk future product dalam rangka memenuhi TKDN requirement. Ini tadi kita sudah bicarakan ya mengenai omni-channel customer touchpoint kita.
Lalu kita akan masuk ke business overview. Nah, divisi yang pertama adalah divisi obat resep. Jadi tahun lalu memang sangat challenging untuk divisi farma. Kita bisa lihat bahwa pertumbuhan kita itu negatif tahun lalu di divisi obat resep. Ini memang sangat terdampak dari COVID, terutama pada saat mulai dilakukan lockdown. Kita ingat bahwa banyak sekali rumah sakit yang patient volume-nya juga turun drastis, ya mungkin lebih dari 50%. Sehingga itu sangat mempengaruhi kinerja dari divisi obat farma ini. Secara market share, kami masih mempertahankan posisi leadership dengan market share sebesar lebih dari 12% di sektor farma Indonesia yang sangat fragmented. Lalu ke depannya kita akan tetap fokus ya pada segmen unbranded generics tadi ya, dengan obat-obat generik untuk program BPJS pemerintah. Lalu secara specialty product kita akan fokus di area onkologi dan biologics. Nah, kalau kita lihat dari kontribusi produknya, kita bisa lihat di sini bahwa branded generics sampai sekarang masih menjadi backbone dari divisi farma kita, di mana kontribusi dari obat bermerek ini adalah 51%. Product license kontribusinya 26%, dan produk generik berkontribusi 23%. Namun ini memang yang paling cepat. Secara keseluruhan divisi ini margin kita relatif stabil tahun lalu di sekitar 53,3 atau 4%. Ya, strategi di divisi farma ke depannya akan terus masuk ke unbranded generic segment. Lalu kita juga akan terus melakukan kolaborasi dengan multinational companies untuk mengembangkan portfolio kita, baik itu di onkologi maupun di biologic products. Di sisi specialty products ada beberapa inisiatif yang sudah kita lakukan. Jadi memang kita sudah menentukan bahwa onkologi ini merupakan segmen fokus bagi kami. Sejak tahun 2014, kami sudah memiliki fasilitas produksi sendiri untuk onkologi products. Lalu untuk biosimilar, kita juga sudah punya factory terpisah. Dan saat ini kita fokus pada berbagai pengembangan portfolio. Salah satu anak perusahaan kami yaitu yang kita sebut sebagai Kalbe Genexin Biologics atau KG Bio, melakukan kerjasama dengan Henlius untuk pengembangan produk-produk immuno-onkologi, dan kita juga akan mulai melakukan uji klinis untuk produk erythropoietin yang long acting. Lalu kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Genexin untuk mengembangkan produk GXI7 yang tadi kita sudah bahas untuk immune system, dan yang basically ke depannya kita akan terus mengembangkan engagement dengan para strategic partner untuk mendukung pertumbuhan ke depan. Divisi yang kedua adalah consumer health. Tahun lalu mencatat pertumbuhan sekitar 4,7%. Dan secara market share juga Kalbe masih memimpin, segmen ini juga sangat fragmented. Kalbe memimpin dengan 8%. Di pasar OTC maupun energy drink kita masih merupakan leading company, dan secara gross margin relatif stabil di kisaran 55-56%. Bapak Ibu bisa melihat kontribusi atau breakdown dari divisi ini, di mana produk di vitamin dan suplemen ke depannya akan terus menjadi fokus kita. Sekedar tambahan informasi market share, di mana untuk energy drinks kita bisa melihat bahwa market share kami saat ini adalah 30%. Ini adalah beberapa brand-brand kami di OTC, seperti ada Proma, lalu ada Entrostop, ada produk untuk batuk ya dengan brand Comix, Woods, Mixadin, lalu obat-obatan flu seperti Mixagrip, vitamin untuk anak-anak, dan juga Extra Joss untuk energy drink. Divisi berikutnya adalah nutritionals. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa visi di divisi nutrisi adalah untuk menyediakan solusi nutrisi untuk setiap tahapan kehidupan. Sehingga kami punya produk portfolio yang lengkap, mulai dari ibu hamil, lalu baby, anak-anak, anak-anak usia sekolah, orang dewasa, sampai dengan lansia, dan juga mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Tahun lalu divisi nutrisi mencatatkan pertumbuhan 1,9%. Memang untuk divisi nutrisi seperti juga tadi kita lihat data marketnya ya dari Nielsen bahwa industrinya sendiri atau marketnya sendiri terjadi kontraksi hampir 2%. Namun kami masih bisa mempertahankan pertumbuhan 1,9%.
Memang pada divisi nutrisi ini yang kita amati adalah terjadinya shifting dalam beberapa tahun terakhir, di mana konsumen itu sekarang lebih memilih produk-produk yang affordable, sehingga pemain-pemain di sektor yang affordable ini relatif masih bisa mencatatkan pertumbuhan. Di segmen powdered milk, Kalbe memiliki market share 12,7%. Market ini juga sangat kompetitif, jadi kami bersaing dengan pemain-pemain asing ya, multinationals, mungkin kita juga tahu nama-nama seperti Danone, lalu juga ada Nutricia. Basically untuk segmen ini memang it's very competitive, sehingga Kalbe juga ke depannya harus terus mencari strategi supaya kita bisa tetap bertumbuh dan mempertahankan market share kita. Mengenai margin, tahun lalu ada sedikit pressure ya, terutama datangnya dari skim milk price sebagai bahan baku utama kita untuk divisi nutrisi. Skim milk ini memang cukup volatile ya, dari tahun ke tahun selalu terlihat adanya kenaikan atau bisa terjadi penurunan harga juga, sehingga memang ke depan juga kita harus lakukan untuk memanage dampak dari skim milk ini. Strategi ke depannya kita akan penetrasi ke arah segmen affordable. Kita punya 2 brand saat ini, yaitu Z yang memang sudah kita miliki dari beberapa tahun yang lalu, dan kita juga akan memperluas penetrasinya dengan menggunakan produk baru yang kita launching dengan nama Chilgo. Chilgo ini adalah produk affordable yang menggunakan umbrella brand Morinaga. Jadi value proposition kita di sini adalah bagaimana kita bisa menawarkan produk dengan harga terjangkau, tentunya dengan standar kualitas Morinaga Jepang. Lalu divisi yang terakhir adalah divisi distribusi. Tahun lalu kita mencatatkan pertumbuhan 5,1%. Divisi distribusi ini operasionalnya dijalankan oleh anak perusahaan kami, Enseval Putra Mega Trading, di mana Kalbe memiliki 92% kepemilikan di PT Enseval. Apa yang kita lihat sebagai sales dari divisi distribusi di sini adalah merupakan kontribusi dari distribusi yang kita lakukan untuk prinsipal pihak ketiga. Secara gross profit margin, tahun lalu ada penurunan dari sebelumnya 27% menjadi sekitar 24,8%, yang terutama disebabkan oleh perubahan portfolio. Ini adalah beberapa informasi tentang bisnis-bisnis lain yang memang merupakan bagian dari divisi distribusi. Jadi selain distribusi, kita juga punya bisnis di medical device yang kita lihat ke depannya ini sangat potensial. Jadi ke depan untuk divisi distribusi kita akan terus menambah prinsipal-prinsipal pihak ketiga, selain juga memperkuat infrastruktur distribusi kita dan network-nya, selain juga masuk ke digital transportation platform. Ya, ini adalah informasi tentang pabrik-pabrik kita. Bagian berikutnya adalah mengenai financials. Jadi secara sekilas kita bisa lihat di sini mengenai kinerja pertumbuhan top line Kalbe tahun lalu, baik secara per divisi maupun secara total. Secara total Kalbe masih mencatatkan pertumbuhan 2,1% di tahun 2020 dengan kontribusi-kontribusi yang berbeda-beda dari masing-masing division, seperti tadi kita sudah bahas. Secara gross profit, tahun lalu kita membukukan sedikit penurunan dari sebelumnya di 2019 adalah 45,3% menjadi 44,3%. Ini mencerminkan berbagai dampak ya, antara lain dari bisnis mix kita, di mana mungkin pertumbuhan dari divisi distribusi itu cukup tinggi, lalu juga ada dampak-dampak dari faktor lain seperti raw material, selalu juga dari pelemahan rupiah, karena sebagian besar bahan baku kami memang harus diimpor karena tidak tersedia secara lokal. Dari sisi operating expense, untuk tahun 2020 kita bisa melakukan efisiensi, di mana tahun 2019 total OPEX kami adalah lebih dari 30%. Namun melihat situasi yang memang sangat challenging tahun lalu, kita juga berusaha melakukan berbagai efisiensi, terutama dari sisi marketing expense atau selling expense. Sehingga total OPEX kami tahun lalu ada di 28,6%. Nah, ke depannya kita akan terus melakukan pengendalian dan bagaimana mengoptimalkan marketing campaign kita supaya secara cost itu bisa tetap efisien, namun hasilnya bisa tetap efektif untuk mengenerate top line growth. R&D akan terus menjadi fokus kami ke depan.
sehingga secara persentase kita juga harapkan mungkin ada sedikit peningkatan, namun tentunya tidak akan terlalu signifikan karena sekarang pun persentasenya atau rasionya masih relatif kecil dibandingkan total sales kami, yaitu sekitar 1,2%. Nah, ini informasi untuk bottom line-nya atau profit. Secara profit before tax kita tumbuh di 6,6%. Ya, jadi memang kalau kita lihat tadi dari sisi top line pertumbuhannya 2%, namun di profit before tax bisa lebih tinggi karena kami bisa melakukan efisiensi dari sisi OPEX-nya, lalu juga ada dampak positif dari forex gain karena kalau saat ini kita ada di posisi net forex asset ya, sehingga pada saat rupiah melemah kita membutuhkan adanya forex gain. Lalu secara net income, pertumbuhan kami lebih tinggi, yaitu di 9%. Tentunya ada dampak juga dari insentif tax yang diberikan dari pemerintah. Ini informasi untuk working capital kita, di mana secara total net operating cycle-nya adalah 120 hari. Jadi kita bisa melakukan perbaikan dibandingkan dengan tahun 2019, di mana pada saat itu total operating cycle-nya adalah 131 hari. Perbaikannya itu baik dari inventory, di mana bisa kita turunkan ke level 101 hari, dan juga dari collection, turun dari 57 ke 54 hari. Ini sedikit informasi untuk balance sheet kami. Jadi secara total debt, pada tahun 2020 akhir ya, Desember, total debt kami ada di sekitar 1 triliun rupiah. Sebagian dari debt ini memang sebenarnya kita lakukan sebagai antisipasi, karena pada saat mulai dilakukan lockdown, semua juga khawatir tentang dampak ke supply chain dan liquidity. Jadi memang ada sedikit peningkatan sebagai antisipasi, namun kita perkirakan ke depannya situasinya sudah lebih normal, sehingga harusnya debt level kami ini bisa diturunkan. Secara cash balance, per akhir tahun ada di 5,2 triliun rupiah, dan kami ada di posisi net cash, sehingga dengan debt level 1 triliun, net cash kami adalah 4,1 triliun rupiah. Lalu terkait dividen, tahun lalu kami mendistribusikan 1,2 triliun sebagai dividen, dan ke depannya secara policy juga kami masih mempertahankan payout policy di kisaran yang sama, yaitu antara 45 sampai dengan 55% dari net profit. Dari sisi CAPEX, tahun lalu kami mengalokasikan 927 miliar untuk kebutuhan belanja modal, terutama untuk penyelesaian fasilitas-fasilitas produksi. Kedepannya kami perkirakan sudah akan lebih stabil karena kami sudah menyelesaikan sebagian besar penambahan kapasitas dan pabrik-pabrik baru, sehingga seharusnya untuk beberapa tahun ke depan CAPEX kami lebih untuk kebutuhan maintenance saja. Terakhir adalah informasi mengenai outlook untuk tahun ini, di mana untuk top line growth kami memperkirakan tetap bisa tumbuh di kisaran 5-6%. Sementara untuk bottom line, kami akan berusaha untuk mempertahankan rasio-rasio expense kami dengan melakukan efisiensi, supaya pertumbuhan bottom line-nya juga bisa sama di kisaran 5-6%. Untuk dividen policy masih dipertahankan di 45-55%. Tentunya ada asumsi-asumsi yang kita gunakan pada saat membuat outlook ini, di mana untuk rupiah kita pergunakan asumsi 15.000 pada saat kami menyiapkan forecast ini, dan untuk GDP growth kita mengasumsikan 4-5%. Lalu terakhir terkait dengan CAPEX, kita mengasumsikan sebesar 1 triliun rupiah hanya untuk menyelesaikan production capacity, lalu juga terkait dengan distribusi dan pengembangan network. Ya, kira-kira itu informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Jadi mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Kartika untuk pemaparannya. Mungkin langsung ke Q&A ya, bisa dipandu sama Bu Natali untuk Q&A-nya. Oke, Bu Rita. Terima kasih Bu Kartika untuk presentasinya ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang memang umumnya ditanyakan oleh investor, dan juga ini ada pertanyaan dari chat box dari peserta ya. Jadi tadi yang berkaitan dengan vaksin COVID-19, apakah akan dilakukan clinical trial juga di Indonesia, dan apakah sudah ada target
komersialisasi untuk penjualannya, karena memang mengingat kebutuhannya yang cukup besar di Indonesia. Dan juga tadi ada pertanyaan, apakah kira-kira sudah akan ada revenue contribution dari vaksin ini untuk revenue tahun ini atau mungkin baru masuk ke tahun depan. Kira-kira itu yang terkait dengan vaksin ya, pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin saya bantu jawab. Nanti Pak Bernard silahkan ya Pak kalau mau menambahkan Pak. Ya, untuk COVID kita juga akan melakukan uji klinis di Indonesia. Saat ini kita akan mulai dengan phase 2 dan target untuk kita memperoleh atau menyelesaikan proses uji klinis ini masih di tahun ini, yaitu di Q3, sehingga hopefully kita bisa melakukan komersialnya di akhir tahun. Silakan Pak Bernard jika ada tambahan. Oh, sepertinya ada masih mute Bapak. Pak Bernard. Masih di mute Bapak. Apakah perlu dibantu dari panitia? Ya. Tadi nggak bisa di unmute. Maaf Pak. Untuk vaksin ya. Vaksin ini kan kita tahu semuanya under pemerintah. Ya. Dan itu sampai distribusinya pun dikontrol dengan ketat. Ya memang keterlibatan kita di sini dalam hal ini EPM sebagai distributor itu hanya salah satu distributor yang membantu pemerintah dalam hal ini mendistribusikan vaksinnya ke seluruh Indonesia. Jadi kalau dari yang kita dapat, EPM itu membantu distribusi untuk sekitar hanya 7 provinsi, ya umumnya di Sumatera. Ya, sedikit mungkin kalau saya nggak salah ingat ada di Kalimantan 1 atau 2 provinsi. Pada umumnya di Sumatera. Dan kalau karenanya itu buat kita tidak terlalu menghitung untuk dari segi komersialnya, ya. Karena hanya distribusi itu saja. Dan juga kalau udah begitu kan kita juga tidak tahu nih dengan persis akan berapa besar didistribusikan. Ya, karena kan itu sangat tergantung dari pusat dalam hal ini Bio Farma, ketersediaan vaksinnya dan bagaimana dia yang menentukan polisinya. Distribusi ke provinsi ini berapa besar dan kapan waktunya dan lain sebagainya. Itu membuat kita menjadi sangat sulit untuk mengestimasi dari segi pengaruh komersialnya. Cuman karena ini distribusi dan artinya kita hanya kalaupun cuan, kalaupun untung, ya kan, kalaupun ada sisanya, itu menurut saya tanda tanya besar karena kan pasti akan kita bicaranya fee-nya pasti akan tipis gitu ya. Jadi buat kita ya lebih baik kita tidak berhitung dengan benar-benar ataupun mengestimasinya ataupun percaya bahwa itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kinerja dari kalbe. Ya, dari kalbe itu nomor 1. Kalau bicara kedua mengenai vaksin yang memang kita juga sekarang sedang akan segera mulai untuk clinical trial fase kedua yang kerjasama dengan Korea, yaitu DNA vaksin untuk COVID-19. Ya. Kelihatannya mudah-mudahan dalam bulan ini juga kita akan mendapatkan izin untuk melakukan clinical trial fase 2 di Indonesia. Dan itu memerlukan kita untuk rekrut paling enggak 1.000, paling enggak mungkin 2.000 ke atas ya jumlah pasiennya yang harus direkrut. Cuman kita percaya karena kasusnya masih tinggi, ya mungkin kita bisa menyelesaikan kira-kira di kuartal ketiga. Ya. Kalau semuanya sukses, tentu di sini akan kemungkinan besar akan bisa didapatkan yang namanya special authorization ya di sini. Itu singkatannya
emergency use authorization, ya. Kita akan mendapatkan itu sehingga bisa juga terjadi komersialisasi dalam hal ini di kuartal keempat. Itu pun komersialisasinya artinya kita harus deal dengan pemerintah. Karena vaksin tetap akan untuk COVID-19, semua pembeliannya harus decentralized oleh pemerintah. Jadi semua deal-nya tetap harus dilakukan dengan pemerintah. Ya. Nah, untuk yang vaksin Genexin pun, kita jadi belum memasukkannya ke dalam outlook kita untuk 2021. Ya. Menurut saya karena ada urusannya dengan regulasi tersebut. Ya. Berapa dan lain sebagainya, nanti kita lihat perkembangannya, cuman clinical trial kita pasti akan mulai. Clinical trial kita tidak akan mulai kalau kita tidak ada komitmen dengan pemerintah. Ya, kalau izin diberikan, berarti pemerintah sedikit banyak agree untuk bicara mengenai pembelian dari mereka. Kalau clinical trial-nya sukses. Jadi di sini clinical trial pun kita sudah akan close coordination dengan pemerintah, Kemkes, dan juga BPOM. Saya kira itu kalau untuk vaksin. Terima kasih Pak. Jadi cukup jelas ya. Memang kalau untuk distribusi untuk mendukung program pemerintah dan memang dari segi vaksin akan jadi ada upside potensial ya Pak kalau memang ada komersialisasi. Betul. Iya. Yang mungkin yang perlu kalau relate dengan COVID, yang mungkin rekan-rekan semua perlu tadi catat ya. Menurut saya Bu Kartika juga sudah tadi jelaskan sekilas di dalam penjelasannya adalah produk-produk lain yang relate ke COVID. Ya, produk-produk tersebut kan bukan hanya obat-obatan, tapi juga diagnostiknya. Ya. Di diagnostiknya kita termasuk yang selalu innovate pertama. Jadi pada waktu COVID itu terjadi pertama, kita yang pertama kali sebagai swasta menyediakan yang namanya RT-PCR. Dan kita sampai sekarang pun masih memberikan gratis dari rumah sakit yang menangani COVID, rumah sakit pemerintah. Ada yang komersialisasi, ada yang tetap gratis untuk kita mendukung program pemerintah. Ya, pengecekannya itu di lab kita. Lalu juga baru saja di tahun ini, ya, tahun 2021, kita juga mengenalkan satu yang namanya RT-LAMP. Ya, saya kalau ditanya singkatannya nggak hafal, ya. Tapi itu artinya pengecekan COVID-19 yang sampelnya menggunakan air liur. Ya. Jadi itu sangat mudah untuk dilakukan. Ya. Kita juga menyediakan kits-nya. Jadi kita memproduksi juga kits-nya yang bisa kita distribusikan dan pengecekannya bisa dilakukan oleh laboratorium sederhana. Dan ini sangat convenience karena tidak perlu istilahnya tuh dicolok-colok. Kalau swab itu kan dicolok hidungnya. Colok hidungnya dan dicolok dari mulut. 2 ya. 2 kali dicoloknya. Itu diambil lendirnya. Ini tidak perlu dan itu bisa dilakukan mandiri. Ya. Jadi kita menyediakan collection kit. Kitsnya apa yang dilakukan oleh pasien itu, dia bisa melakukan mandiri untuk koleksi dari sampel. Jadi dia tinggal meludah ke tempat yang sudah disediakan, setelah itu di-close dan disanitasi sendiri menggunakan hand sanitizer untuk collection kitnya untuk pengamanan ya. Saya itu bisa di-collect. Artinya ini juga membuka kesempatan untuk kita misalnya menggunakan Gojek atau jemput ya, membawa convenience. Yang perlu dicatat di sini bahwa teknologi pengecekan ini kita bisa tahu dalam proses yang cepat. Ya. Positif atau negatif itu langsung tahu. Dan kalau bicara comparable, ini comparable dengan RT-PCR. Karena yang dicek itu betul-betul yang namanya nucleic acid. Jadi yang dicek itu betul-betul DNA-nya, protein dari virusnya yang dicek. Ya, ini setara sebanding boleh dibilang dengan RT-PCR. Jadi kalau dalam aturan Menteri Kesehatan
yang diakui untuk menjadi dasar pengecekan COVID itu yang basisnya yang namanya nucleic acid PAPS. Ya, ini tergolong ke situ, cuman kita perlu mendorong lebih lanjut untuk penggunaan. Ya, penggunaannya lebih lanjut. Kalau ini ya memang berjalan dengan baik, ya kita sudah juga memasukkan kira-kira berapa yang akan kita mendapatkan tambahan. Dan ini kita sudah masuk ke dalam outlook kita. Ya. Kita estimekan mungkin bisa sekitar sampai dengan termasuk yang RT-PCR ya, bisa sampai 80-90 miliar kita bisa dapatkan tambahan dari proses itu. Ya. Saya kira itu mungkin kalau yang lain-lain kan sudah tahu dari opportunity dari consumer health, vitamin, mineral, ya. Dan juga dari obat-obatannya antara lain ya remdesivir tadi ya kita juga ada yang namanya Fluvir, yaitu juga sudah terhitung di dalam outlook kita ya untuk pengobatannya. Dan satu lagi menurut saya yang penting juga dari biologik, kita juga ada, ini juga sedang berjalan. Kalau ini sudah berjalan yang namanya interleukin 7 ya. Interleukin 7 ini sedang berjalan untuk clinical trial-nya, itu pun sama kalau nanti kira-kira di kuartal 3 kita selesai dengan baik, bisa dapat juga yang namanya emergency use authorization. Dan ini untuk membantu pengobatan pasien COVID yang usianya mungkin di atas 50 atau 60 tahun. Orang yang usia lanjut biasanya respon imunitasnya terhadap COVID itu lambat, ya, karena jumlah yang namanya T-cell-nya itu sedikit, sehingga interleukin 7 itu sifatnya adalah segera dia bisa memperbanyak yang namanya T-cell untuk melawan COVID-19. Ya, sebetulnya interleukin 7 itu kalau di luar ini merupakan terapi kombinasi untuk pasien kanker, karena pasien kanker pun sebetulnya menghadapi hal yang sama, imunitasnya turun sehingga perlu diberikan yang namanya interleukin 7. Ya, ini kalau berhasil baik juga, yaitu kita akan ada dampak dari komersialisasi dari interleukin 7. Saya kira itu tambahan. Oke, terima kasih Pak, cukup jelas. Pertanyaan yang kedua adalah menyambung dari yang tadi Pak, yang obat onkologi biosimilar. Tahun lalu secara persentase kontribusinya memang naik ya Pak ya. Dan jadi ke depan selain daripada Interleukin 7 ini ya, ada berapa obat-obat baru lagi, dan mungkin kira-kira apakah ada kisaran dalam waktu berapa tahun lagi kira-kira kontribusi dari obat ini akan naik ke berapa? Mungkin kalau boleh di-share Pak. Iya. Ya, kalau bicara yang specialty product ya, di Kalbe itu sebetulnya ada yang namanya kita pengembangan strategi yang kita bilang prinsipnya itu total solution. Jadi kita menyediakan total solution dari yang namanya preventif, diagnostik sampai ke nutrisinya ya, semua lengkap kita mau begitu. Nah, sehubungan dengan specialty dan bicara onkologi cancer, sebetulnya kita juga punya yang namanya total solution. Nah, khusus bicara drug-nya saja di sini, ya, pengobatannya saja. Jadi kontribusi tahun lalu itu ya mendekati 10%, ya kira-kira dari total pharma. Ya. Ke depan, menurut saya di dalam 1-2 tahun ini mungkin peningkatannya tidak akan terlalu besar. Mungkin kontribusi itu kan kalau naik 1% terhadap total pertumbuhan Kalbe itu lumayan kalau dari segi nilai ya. Jadi menurut saya mungkin tahun depan ya maksimum itu sekitar 12. Next nanti next 5 year menurut saya baru akan muncul yang namanya kontribusi yang jauh lebih besar. Karena apa? Jumlah produknya pun akan bertambah. Sekarang ini basisnya masih yang biosimilar. Kalau teman-teman sekarang mendengar yang namanya Kalbe Genexin Biologic, yaitu divisi biologik kita. Di situ dia yang melakukan pipelining dan juga melakukan clinical trial, pengembangan dari produk-produknya. Yang sifatnya itu novel produknya.
Jadi sifatnya temuan baru dan itu betul-betul khusus di bidang imuno-onkologi ya, khusus. Jadi beberapa produk itu masih dalam trial yang perlu kita selesaikan. Ya. Begitu itu selesai, baru nanti jangka menengah kita bicara 3-5 tahun, baru itu akan membawa kontribusi yang bertambah besar. Ya, sekarang kita hanya base-nya, kalau yang chemical base, kita bicara yang chemical base onkologi ya, untuk kemoterapi, ya Kalbe itu sudah termasuk menurut saya di Indonesia itu market leader karena pemainnya sedikit. Pemainnya sedikit, tidak seperti yang biasa obat-obatan biaya sampai 200 pemainnya. Ya. Saya percaya sampai dengan 3 tahun itu satu yang reasonable kalau kontribusi itu bisa meningkat sekitar 12-14%. In the next perjalanan sampai 3 tahun ke depan. Tapi 5 tahun ke depan, 5 tahun ke atas, menurut saya kontribusi itu akan meningkat drastis, mungkin sekitar minimum saya udah bisa mendekati mungkin 25 sampai dengan 30% dari total farma. Dan ini kelihatan bahwa kalau timeline-nya kita punya rencana menuju ke short term dan juga long term-nya ada. Dan itu menjadi bagian strategi yang penting kalau kita lihat, kalau chemical base dan juga maupun biologic, pabriknya sudah ada di Indonesia. Tentu dengan begitu, kalaupun itu menjadi bagian dari jaminan kesehatan nasional, ya tetap akan punya benefit jauh dibandingkan karena few player, dan juga kalau yang bicara yang punya pabrik lebih sedikit lagi gitu loh, yang punya pabrik di Indonesia. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak. Jadi memang prospeknya masih cerah ya untuk obat-obatan ini ya ke depan. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ke margin ya Pak ya. Jadi kan memang selalu ada pertanyaan dengan kondisi lebih banyak imported raw material, bagaimana kira-kira strategi Kalbe untuk menjaga margin? Itu pasti yang akan selalu ditanyakan Pak kalau untuk Kalbe. Ya memang. Jadi kalau rekan-rekan selalu kita bicaranya di sini, basisnya itu bagaimana kita memanage product mix. Ya. Sebetulnya tadi specialty onkologi biologic itu juga bagian dari bagaimana kita memanage product mix kita. Bagian dari strategi itu. Nah, kalau bicara product mix di Kalbe, ya memang kalau kita bicara itu agak complicated ya. Karena selain mix antar divisi, 4 divisi yang tadi dijelaskan, di dalam divisinya masing-masing juga punya strateginya masing-masing untuk very important juga mengatur product mix-nya masing-masing di dalam divisi. Ya. Jadi buat Kalbe, ya kita sudah terbiasa dan tahu bagaimana harus istilahnya melakukan memanage product mix itu. Ya. Kita sepenuhnya itu aware, tahu ada risiko dari kurs, ya, dari import itu karena import kurs, ya, ketergantungan import masih tinggi, lalu juga kemungkinan nanti harga materialnya naik, belum lagi kalau produk mix itu bagaimana kontribusi kita di BPJS, unbranded generic, ya, itu semua membawa pressure terhadap gross margin. Sudah pasti gitu loh. Udah pasti. Jadi bisa dicek rekan-rekan semua dalam perjalanan Kalbe, misalnya 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Ya. Akan terlihat bahwa trennya memang terjadi tekanan terhadap gross profit margin. Ya. Specialty dan lain itu salah satu cara kita untuk nanti menengah ke jangka panjang untuk mulai melakukan yang namanya memperlambat pressure dari gross margin. Tapi ada satu yang penting adalah untuk membalance-nya, ya memang kita harus adjust dari segi operasionalnya. Operational activity itu harus di-adjust. Ya. Contoh, saya ambil contoh misalnya BPJS. Makin besar kita kontribusi BPJS, gross margin akan terpressure. Tapi BPJS itu, karena kita bicaranya deal dengan institusi, dengan government,
sudah tentu aktivitas dari marketingnya akan jauh lebih ringan. Ya, itulah pengertian salah satunya balancing, dan kita tahu bagaimana kita harus beradaptasi. Ya, di sini saya bicara adaptasi karena memang betul bagaimana kita bisa mengadjust dengan cepat operational activity kita sesuai dengan perubahan yang terjadi. Sama juga dengan perubahan yang terjadi karena pandemi yang kemarin. Ya, jadi kalau dicek balik 5 tahun yang lalu sampai sekarang, dilihat gross margin-nya memang terjadi tren penurunan. Tapi bagaimana dengan operating profit margin, Kalbe? Saya kira menunjukkan tuh kalau historical kita tetap sesuai dengan outlook yang kita kemukakan. Outlook yang kita kemukakan itu nggak jauh. Range-nya antara 14,5 sampai dengan 15,5 operating profit margin. Dan itu terbukti kita bisa maintain di range itu, gitu loh. Ya. Jadi kombinasi itu buat kita sekarang menjadi lebih penting bagaimana kita bisa men-sustain operating profit margin kita. Tidak berhenti di level gross profit margin. Kalau usaha kita untuk mengurangi import, saya kira kita sudah mulai banyak melakukan, antara lain dengan punya pabrik onkologi dan juga biologik di Indonesia. Itu salah satu, kita mengurangi import. Ya. Begitu juga produk-produk vitamin, suplemen kita juga mulai kita mengarah ke yang local base raw materialnya. Jahe merah contohnya, kita akan membuild yang namanya ekosistem jahe merah itu secara meluas. Ya. Menyangkut juga itu istilahnya kerjasama networking dengan para petani jahe merah. Itu juga salah satu usaha kita mengurangi impor. Walaupun tidak akan drastis, perlu proses yang cukup panjang. Oke, terima kasih Pak. Sangat jelas Pak dari penjelasannya. Sepertinya itu jadi pertanyaan saya yang terakhir Pak, karena walaupun ada beberapa pertanyaan lagi di chat box, kayaknya mungkin nanti di lain kesempatan akan kita tanyakan ya Pak. Terima kasih untuk bawa ada satu pertanyaan lagi juga boleh. Oh boleh, kalau satu pertanyaan lagi Pak. Boleh, nggak apa-apa. Kartika belum ngomong, Kartika mau ngomong kelihatannya. Ini sih di chat box Pak ada yang menanyakan mengenai dampak gangguan di Myanmar Pak. Mungkin mereka kepengen tahu ya apakah ini akan mengganggu ekspansinya Kalbe. Kalau memang berkenan bisa dijawab Pak. Kalau memang masih bisa. Iya, Kartika mau jawab? Nanti Bapak tambahkan ya Pak ya. Iya. Ya, Myanmar sebenarnya ke depannya dan selama ini juga merupakan fokus country kita nih di Southeast Asia. Ya, kami melihat memang ada gejolak-gejolak ya, karena memang mungkin situasi negaranya juga volatile, tapi secara jangka panjang kami masih melihat Myanmar ini potensial. Produk-produk OTC kami itu sangat diterima baik di sana. Jadi makanya kita memutuskan untuk membangun pabrik sendiri. Jadi walaupun terjadi gejolak saat ini, kita juga tetap lanjutkan ya untuk finalisasi pembangunan pabrik kita. Kita sudah invest sekitar 200 miliar untuk pabrik kita di sana. Dan untuk saat ini memang kita harus monitor dulu ya situasinya supaya kondisi keamanannya lebih baik. Dan setelah itu kita akan lanjutkan lagi dengan produk-produk kita di sana. Mungkin kira-kira seperti itu dari saya. Saya mungkin tidak terlalu banyak menambahkan. Yang jelas ya memang Myanmar itu ya karena kondisi politik ya. Mudah-mudahan bisa menjadi stabil lagi karena sebetulnya pabrik kita kan sudah jadi di situ, tinggal produksi gitu ya. Ya. Kalau dampak sih tadi udah dijelaskan ya oleh Kartika. Oke, terima kasih Pak Bernardus, Bu Kartika untuk penjelasannya, untuk diskusinya. Saya kembalikan waktu dan tempat ke Bu Rita dan Mas Yudi ya untuk analisa teknikal. Oke, makasih Natalia dan Bu Kartika dan Pak Bernardus. Mungkin sebentar kita ngelihat technical chart untuk Kalbe ya, pergerakannya untuk ke depannya bagaimana. Halo, selamat sore semuanya. Sore hari ini saya akan memberikan technical review buat saham KLBF.
Basically, seperti yang bisa kita lihat, memang saham KLBF ini secara tren yang lebih besar, kurang lebih 1 tahun, dia masih bergerak di dalam fase konsolidasi. Nah, untuk di dalam fase yang lebih kecil, kita bisa lihat basically untuk saham KLBF ini dia bergerak di dekat support trend line-nya nih. Jadi memang kalau misalkan mau menggunakan buy on weakness, bisa digunakan dengan kurang lebih pada area 1470 sampai 15 di resisten terdekat. Tapi kalau di dalam perjalanan, kalau misalkan saham KLBF kembali turun di bawah 1470, merupakan ada indikasi yang kurang baik untuk pergerakan ke depannya. Tapi di dalam perjalanan, kalau misalkan KLBF bisa kembali naik di atas 15.15, maka KLBF membuka potensi untuk naik kepada resisten sebelumnya, yaitu di area 1635. Lalu apabila bisa tembus di atas 1635, maka KLBF bisa mempunyai peluang untuk naik kembali di atas hingga target 1690. Nah, kalau misalkan bisa bergerak di atas ini, baru membuka peluang kembali menuju resisten sebelumnya di area 1960, dan ini akan membuka peluang untuk bergerak di area all time high. Kurang lebih seperti ini analisanya. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan foto dokumentasi bersama. Mau minta bantuannya untuk Bapak Ibu semua untuk dapat membuka kameranya masing-masing, sehingga kita melakukan foto bersama kenang-kenangan bersama dengan KLBF dan BRI Dana Reksa. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, masih sambil menunggu teman-teman kita yang masih buka kameranya masing-masing. Oke, dalam hitungan yang ketiga, kita akan melakukan foto bersama. 1, 2, dan 3. Satu kali lagi, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baiklah. Terima kasih ya semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sehat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Pak Bernardus dan Bu Kartika yang telah mewakili KLB Pharma dalam memaparkan kinerja Persero. Dan terima kasih kepada Bu Natali Sutanto juga yang telah menemani saya untuk menjadi moderator pada sore ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal. Mungkin ada closing statement dari Bu Natali jika ada yang ingin ditambahkan. Sepertinya closing statement dari Bu Laksmita ya kali ini ya. Silakan Bu Laksmita. Mungkin yang terkait dengan industri healthcare atau KLB, Bu Natali. Oke kalau gitu. Terima kasih kepada manajemen dari KLB, Pak Bernardus dan Bu Kartika yang memberikan pencerahan outlook untuk KLB ya di sore ini. Juga terima kasih untuk Bu Rita dan juga Mas Yudi untuk analisa teknikalnya. Kita semua yang pasti berharap kondisi pandemi ini semakin teratasi ke depan dengan dukungan dari semua pihak, termasuk juga KLB Pharma. Dan dengan kondisi perekonomian yang semakin pulih, kita juga berharap bisa melihat performance dari quarter result yang lebih baik di tahun ini, dan ini juga bisa jadi katalis positif ya untuk pergerakan saham dari KLB Pharma. Terima kasih untuk antusias dari seluruh peserta yang hadir pada sore ini. Semoga informasi yang dibagikan hari ini bermanfaat dan mendukung pengambilan keputusan dalam berinvestasi di masa mendatang. Sekali lagi terima kasih semuanya dan stay safe and stay healthy. Ya, oke. Sekali lagi teman-teman, disclaimer webinar ini hanya bertujuan untuk edukasi, bukan rekomendasi membeli dan menjual. Setiap investasi mempunyai potensi keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, investor harus selalu membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup untuk saham yang akan diinvestasikan. Silakan Bu Mita untuk penutupan acara kita hari ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah join di acara Investock Series BRI Dana Reksa. Kali ini bekerja sama bersama IIE dan KLB Pharma. Terima kasih banyak Pak Bernard, Bu Kartika, Bu Rita, Pak Yudi,
Bu Natali. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalau yang belum buka rekening di BRI dan Reksa Sekuritas, bisa di e-form.danareksaonline.com. Stay safe, stay healthy semuanya. Bye. Saya Mita undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.